Apa jadinya jika semua pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup, sebenarnya hanya menunggu satu kunci yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri? Apa jadinya jika rahasia kekayaan, kebebasan, dan ketenangan hidup bukan berada di luar sana, bukan di tangan orang lain, bukan di angka-angka yang kau kejar siang dan malam, melainkan bermula dari pikiranmu sendiri? Mungkin kau merasa lelah, bertahun-tahun bekerja keras, mencoba berbagai cara, tapi tetap merasa kekurangan. Setiap bulan seperti berulang sama. Uang datang, lalu habis. Harapan tumbuh, lalu hancur. Dan kau bertanya dalam hati, apakah ini memang takdirku? Apakah aku ditakdirkan hidup seperti ini selamanya? Aku mengerti rasa sakit itu. Aku tahu perasaan ketika melihat orang lain tampak berhasil, sementara dirimu seakan terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Ada rasa iri, ada rasa kecewa, ada luka yang tak bisa kau ceritakan pada siapapun. Bahkan doa-doa terkadang terasa seperti hilang di udara, tak berbalas. Kau mencoba tersenyum, tapi di dalam hatimu ada suara yang berbisik, "Kapan giliranku?" Dan mungkin di malam-malam tertentu, kau terbangun, menatap langit-langit kamar, lalu bertanya, apakah aku salah? Apakah aku kurang berusaha? Apakah Tuhan melupakanku? Tidak. Kau tidak salah. Kau tidak dilupakan. Kau hanya belum menyadari betapa kuatnya pikiranmu, betapa dahsyatnya energi yang kau miliki, energi yang bisa menarik, memanggil, bahkan menciptakan rezeki yang kau rindukan. Setiap rasa sakit yang kau alami, setiap kegagalan, setiap penolakan, setiap utang, setiap air mata, semua itu bukan akhir. Itu hanyalah cermin. Cermin yang sedang menunjukkan siapa dirimu hari ini dan siapa yang bisa kau pilih untuk jadi besok. Bayangkan ini, pikiranmu adalah magnet. Ia tidak pernah berhenti bekerja. Setiap hari, setiap jam, bahkan saat kau tidur, ia menarik ke arahmu orang-orang, peluang, energi, dan situasi, sesuai dengan apa yang kau pikirkan paling sering. Jika yang memenuhi pikiranmu adalah ketakutan, kau akan menarik lebih banyak hal yang menakutkan. Jika yang memenuhi pikiranmu adalah kekurangan, kau akan menarik lebih banyak kekurangan. Tapi, jika yang kau tanam adalah keyakinan, jika yang kau bayangkan adalah keberlimpahan, jika yang kau isi adalah syukur dan tujuan, maka magnet itu akan berubah arah. Ia akan memanggil kekayaan. Ia akan menarik rezeki. Tapi aku tahu, saat ini mungkin sulit untuk percaya. Kau mungkin berkata, aku sudah berpikir positif, tapi hidupku tetap berat. Itu wajar. Karena magnet dalam pikiranmu tidak bekerja dari kata-kata semata. Ia bekerja dari getaran, dari keyakinan terdalam, dari gambaran yang kau ulang-ulang setiap hari, sampai alam bawah sadarmu mulai percaya, dan semesta pun ikut membuka jalan. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya kau yakini tentang dirimu? Apakah kau percaya kau layak kaya? Atau diam-diam, ada suara kecil yang berkata, aku tidak pantas, aku tidak cukup, aku selalu gagal. Inilah awal dari segalanya. Kesadaran. Kesadaran bahwa pikiranmu adalah tanah. Apa yang kau tanam, itulah yang tumbuh. Jika kau menanam benih keraguan, jangan berharap panen keberlimpahan. Tapi jika kau menanam benih iman, benih harapan, benih tujuan yang jelas, maka hasilnya tidak bisa dihindari. Hidupmu akan berubah. Bayangkan sejenak sebuah ladang kosong. Kau berdiri di tengahnya dengan segenggam benih di tangan. Benih itu adalah pikiranmu. Kau bisa memilih, menanam benih ketakutan atau menanam benih harapan. Kau bisa memilih, membiarkan tanah kering tanpa arah atau merawatnya dengan sabar sampai tumbuh pohon yang kuat dengan buah yang manis. Begitulah hidupmu. Dan setiap keputusan pikiran hari ini akan menentukan panen esok.
Mungkin sekarang kau merasa terlambat. Dan mungkin kau berkata, aku sudah terlalu tua, aku sudah terlalu sering gagal, aku sudah tidak punya apa-apa. Tapi dengarlah baik-baik, tidak ada kata terlambat untuk menanam benih baru. Tidak ada kata terlambat untuk mengubah magnet dalam pikiranmu. Rezeki tidak melihat usia. Kekayaan tidak melihat masa lalu. Yang ia lihat hanyalah getaran yang keluar dari dalam hatimu hari ini. Tutup matamu sejenak, tarik napas dalam dan rasakan. Ada energi di dalam dirimu yang belum pernah benar-benar kau gunakan. Ada cahaya yang selama ini tertutup oleh bayangan ketakutan. Ada api kecil yang masih menyala, meskipun hampir padam. Itulah centelha harapanmu. Itulah pintu yang sedang menunggu untuk kau buka. Dan saat kau mulai membuka pintu itu, kau akan melihat bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang jauh. Ia tidak berada di ujung dunia. Ia tidak berada di tangan orang lain. Ia ada di dalam pikiranmu. Kau hanya perlu menyelaraskan pikiran, iman, dan tindakanmu sampai magnet itu mulai bekerja. Jangan salah, jalan ini tidak instan. Tidak ada keajaiban yang jatuh dari langit tanpa usaha. Tapi ada hukum yang nyata, yang bekerja untuk siapapun yang menggunakannya. Pikiran adalah penyebab. Hidupmu adalah akibat. Ubah pikiranmu, maka akibatnya akan berubah. Bayangkan jika mulai hari ini, setiap kali kau bangun pagi, kau mulai menanam satu benih pikiran yang baru. Kau katakan pada dirimu, aku layak, aku mampu, aku magnet bagi rezeki, aku magnet bagi kekayaan. Dan kau ulang itu setiap hari, sampai suara di dalam dirimu yang selama ini penuh keraguan, perlahan-lahan diam, sampai hanya tersisa keyakinan. Inilah awal dari perjalananmu. Perjalanan dari gelap menuju cahaya, dari kekurangan menuju kelimpahan, dari luka menuju kekuatan. Dan jika kau merasa kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan sedikit saja cahaya mulai masuk, maka jangan biarkan ia padam. Pegang erat, rawat ia, karena itu adalah tanda bahwa waktumu sudah tiba. Aku ingin kau ingat satu hal, kau tidak sendiri. Banyak orang pernah ada di titik ini, tenggelam dalam kesulitan, hampir menyerah, hampir hilang arah. Tapi saat mereka menyadari kekuatan pikiran, iman, dan tujuan, jalan itu terbuka, dan hidup mereka berubah. Sekarang, giliranmu. Jika kata-kata ini menggugah hatimu, jika kau ingin menyalakan kembali api kecil itu, aku mengundangmu untuk tetap bersama di perjalanan ini. Karena di sini, kita akan menyingkap lebih dalam rahasia magnet kekayaan yang dimulai dari pikiranmu. Dan sebelum kita melangkah ke dalam, aku ingin mengajakmu untuk melakukan satu hal sederhana. Klik tombol suka, tekan subscribe. Bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi untuk menegaskan pada dirimu sendiri bahwa kau siap membuka pintu baru, siap mengubah hidup, siap menyalakan magnet kekayaan yang ada di pikiranmu. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pernahkah kau bertanya, mengapa sebagian orang seakan begitu mudah menarik rezeki, sementara yang lain berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup? Mengapa ada yang hidup dalam kelimpahan, seolah semesta membuka jalan baginya? Sementara ada yang lain selalu merasa tertutup, terkunci, dan tertinggal? Jawabannya bukan sekadar kerja keras, bukan sekadar nasib. Jawabannya ada di dalam alat yang paling dahsyat, yang sudah kau miliki sejak lahir, pikiranmu. Disinilah rahasia besar itu berada. Magnet kekayaan, magnet kesuksesan, magnet kebahagiaan, semuanya bermula dari apa yang kau pikirkan, kau yakini, dan kau bayangkan. Napoleon Hill pernah mengatakan, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia,
bisa diwujudkan olehnya. Kata-kata ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah hukum. Hukum pikiran. Hukum semesta. Pikirkan ini. Setiap gedung megah, setiap bisnis besar, setiap karya agung, semuanya bermula dari satu pikiran. Dari imajinasi yang lahir di kepala seseorang. Dan dari keyakinan yang begitu kuat, hingga akhirnya dunia luar menyesuaikan diri dengan dunia dalamnya. Artinya, jika kau ingin kekayaan, kau harus mulai dari dalam. Kau harus mulai dari benih pikiran. Kau harus mengerti cara mengarahkan magnet dalam dirimu agar ia menarik yang kau inginkan, bukan yang kau takuti. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, kau harus memahami kekuatan autosugesti. Autosugesti adalah seni berbicara pada dirimu sendiri, berulang-ulang, sampai alam bawah sadarmu menerimanya sebagai kenyataan. Kata-kata yang kau ulangi menjadi program. Program itu menciptakan keyakinan, dan keyakinan itu menciptakan kenyataan. Contoh sederhana, jika setiap hari kau berkata pada dirimu, "Aku selalu gagal, aku tidak mampu, aku tidak cukup," maka bawah sadarmu akan mencari bukti untuk membenarkan kata-kata itu. Dan hidupmu akan terus memantulkan kegagalan. Tapi jika kau memilih berkata, "Aku magnet rezeki, aku layak kaya, aku diberkati setiap hari," dan kau mengulanginya dengan iman, dengan perasaan, dengan visualisasi yang kuat, maka bawah sadarmu akan mulai percaya. Dan saat ia percaya, semesta pun mulai bergerak. Orang-orang, peluang, ide, dan bahkan kebetulan-kebetulan kecil akan muncul, seolah-olah hidup sedang bersekongkol untuk membawamu ke arah itu. Ini bukan sihir, ini adalah hukum energi. Pikiranmu adalah getaran. Alam semesta merespons getaran itu. Kedua, kau harus memiliki tujuan yang jelas. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of purpose. Tujuan yang kabur tidak memiliki daya tarik. Jika kau berkata, "Aku ingin kaya," semesta akan bingung. Kaya yang seperti apa? Seberapa? Untuk apa? Kau harus jelas. Bayangkan tujuanmu seperti alamat pada sebuah surat. Jika alamatnya samar, surat itu tidak akan pernah sampai. Tapi jika jelas, detail, lengkap, maka surat itu akan tiba di tempat yang tepat. Begitu juga dengan doamu, begitu juga dengan pikiranmu. Tulislah tujuanmu, rasakan dalam hatimu. Bayangkan seakan-akan itu sudah terjadi. Biarkan imajinasimu menyalakan api di dalam dirimu. Karena imajinasi adalah bengkel jiwa. Disitulah masa depanmu diciptakan. Ketiga, gunakan kekuatan mastermind. Kau tidak bisa berjalan sendirian. Kau membutuhkan lingkungan yang mendukung. Pikiranmu dipengaruhi oleh pikiran orang-orang di sekitarmu. Jika kau terus berada di sekitar orang yang penuh keluhan, energi mereka akan meracuni magnetmu. Tapi, jika kau berada di sekitar orang yang penuh iman, penuh semangat, penuh visi, magnetmu akan semakin kuat. Pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang kau biarkan masuk ke dalam hidupmu? Apakah mereka mendukung magnet kekayaanmu atau justru melemahkannya? Keempat, libatkan iman. Kau boleh menyebutnya iman, keyakinan, doa, atau energi spiritual. Apapun namanya, ia adalah fondasi. Karena tanpa iman, pikiran hanyalah bayangan kosong. Tapi dengan iman, pikiran menjadi doa yang hidup. Doa yang bergerak. Doa yang menembus langit. Jangan hanya berharap. Jangan hanya berdoa dengan kata-kata. Doakan dengan gambaran. Doakan dengan perasaan. Doakan dengan keyakinan seakan-akan itu sudah milikmu. Bayangkan dirimu berjalan di jalan yang sudah dibuka. Bayangkan tanganmu sudah memegang kekayaan itu. Bayangkan wajahmu yang tenang, keluargamu yang bahagia, hidupmu yang penuh kelimpahan. Rasakan itu. Rasakan seakan-akan itu nyata.
Karena bagi pikiran bawah sadar, imajinasi sama nyatanya dengan kenyataan. Dan disinilah letak keajaiban. Saat kau benar-benar percaya, benar-benar merasa, benar-benar hidup dalam gambaran itu, magnet dalam dirimu berubah. Ia tidak lagi menarik kekurangan, ia mulai menarik kelimpahan. Tapi ada satu syarat, konsistensi. Pikiranmu harus diarahkan setiap hari. Karena setiap hari, dunia luar akan mencoba memadamkan keyakinanmu. Setiap masalah, setiap tagihan, setiap penolakan bisa membuatmu kembali pada ketakutan. Maka, tugasmu adalah menjaga fokus, menjaga api itu tetap menyala dengan autosugesti, dengan doa, dengan visualisasi, dengan lingkungan yang mendukung, dengan tujuan yang jelas. Inilah rahasia alat dalam dirimu. Bukan uang di bank, bukan properti, bukan koneksi, tapi pikiran. Pikiran yang terlatih, pikiran yang beriman, pikiran yang menjadi magnet kekayaan. Bayangkan sejenak sebuah kompas. Jika kompas itu menunjuk ke arah utara, ia akan selalu menarikmu ke arah yang sama. Pikiranmu adalah kompas itu. Jika kau arahkan ke arah kekayaan, ia akan membimbing langkahmu ke sana. Kau mungkin tersesat sebentar, tapi kompas itu akan selalu kembali menunjukkan jalan. Sekarang tanyakan pada dirimu, kemana pikiranmu diarahkan? Apakah ia mengarah pada kekayaan, ataukah masih tertuju pada ketakutan? Jika kau mulai menyadari ini, kau sudah menemukan pintu kedua. Pintu kesadaran bahwa kekayaan tidak dikejar di luar. Kekayaan dipanggil dari dalam. Dan saat kau mulai menggunakan alat ini, satu demi satu hal akan berubah. Kau akan mulai melihat peluang di tempat yang dulu kau anggap buntu. Kau akan mulai merasakan energi yang membuatmu lebih bersemangat. Kau akan mulai bertemu orang-orang yang membawa jalan. Karena begitulah hukum ini bekerja. Magnet kekayaan dimulai dari pikiranmu. Dan saat kau benar-benar memahami ini, kau tidak akan pernah melihat hidupmu dengan cara yang sama lagi. Ada saatnya dalam perjalanan ini, ketika kau sadar bahwa mengetahui rahasia saja tidak cukup. Kau bisa membaca buku, mendengar kata-kata motivasi, bahkan mengulang afirmasi setiap pagi, tapi jika tidak diiringi dengan disiplin, fokus, dan latihan harian, maka semua itu akan pudar. Karena pikiranmu seperti otot. Ia hanya menjadi kuat ketika dilatih. Jika dibiarkan, ia akan lemah. Ia akan kembali pada kebiasaan lama. Ia akan kembali menghisapmu ke dalam ketakutan dan keraguan. Inilah medan pertempuran yang sesungguhnya. Bukan di luar, tapi di dalam. Musuh terbesarmu bukanlah orang lain, bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan dunia. Musuh terbesarmu adalah suara di kepalamu sendiri. Suara yang berkata, "Aku tidak mampu." Suara yang berbisik, "Aku selalu gagal." Suara yang mengulang-ulang, "Aku tidak layak." Suara itu harus kau lawan. Dan senjatamu adalah disiplin. Disiplin untuk mengarahkan pikiranmu setiap hari. Disiplin untuk melatih imanmu setiap pagi. Disiplin untuk memilih kata-kata yang keluar dari mulutmu. Disiplin untuk memutuskan sekali lagi setiap hari bahwa kau adalah magnet bagi rezeki. Mungkin kau bertanya, bagaimana aku melatihnya? Apa yang bisa aku lakukan? Aku akan memberimu sebuah ritual sederhana. Sebuah latihan harian yang bisa menjadi pondasi. Setiap pagi, sebelum dunia luar menyentuhmu, sebelum kau membuka ponsel, sebelum kau mendengar berita, ambillah waktu sejenak, duduklah tenang, tarik napas dalam, tutup matamu, dan bayangkan hidup yang kau inginkan, seolah-olah sudah menjadi nyata. Bayangkan rumahmu, bayangkan wajah keluargamu yang penuh syukur, bayangkan rekeningmu yang berisi cukup, lebih dari cukup. Bayangkan kebebasan untuk memberi, berbagi, berbuat baik. Rasakan itu.
Rasakan seakan-akan kau sudah hidup di dalamnya. Lalu, ucapkan afirmasi dengan suara yang tegas. Aku layak, aku mampu, aku magnet rezeki, aku magnet kekayaan, aku menarik peluang, ide, dan orang-orang yang tepat. Hari ini aku diberkati. Hari ini aku dipenuhi kelimpahan. Ulangi itu setiap hari. Jangan sekali, jangan seminggu, tapi setiap hari, sampai alam bawah sadarmu mulai percaya. Ini bukan permainan kata-kata, ini adalah proses membentuk ulang jalan pikiranmu. Dan ketika jalan itu terbentuk, magnetmu akan semakin kuat. Tapi jangan berhenti di situ. Disiplin juga berarti mengendalikan apa yang kau masukkan ke dalam pikiranmu. Apa yang kau tonton, apa yang kau dengar, siapa yang kau ajak bicara, semua itu adalah makanan untuk pikiran. Jika kau memberi makan pikiranmu dengan ketakutan, dengan berita buruk, dengan keluhan orang lain, jangan heran jika magnetmu lemah. Tapi jika kau memberi makan dengan inspirasi, dengan iman, dengan pengetahuan, dengan doa, maka magnetmu akan bertenaga. Bayangkan sebuah taman. Jika kau menanam bunga, tapi membiarkan gulma tumbuh, maka gulma akan merampas semuanya. Begitu juga dengan pikiran. Kau harus mencabut gulma-gulma negatif setiap hari. Dengan kesadaran, dengan doa, dengan keputusan yang jelas. Dan disinilah kau akan menemui perlawanan terbesar, dirimu sendiri. Karena pikiran lama tidak ingin pergi. Ia akan melawan. Ia akan membuatmu malas. Ia akan membuatmu menunda. Ia akan berkata, besok saja. Ia akan berkata, tidak usah repot-repot. Itulah ujian, dan hanya dengan disiplin kau bisa melewatinya. Disiplin adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Ingatlah, Napoleon Hill berbicara tentang persistensi. Persistensi adalah saudara dari disiplin. Artinya, kau tetap maju meski sulit. Kau tetap percaya meski tak ada tanda. Kau tetap berlatih meski hasil belum terlihat. Karena proses ini bukan tentang instan. Proses ini adalah tentang mengubah dirimu dari dalam. Dan perubahan sejati butuh waktu. Bayangkan api kecil, jika kau tiup sekali, ia padam. Tapi jika kau tiup dengan sabar, jika kau beri kayu, jika kau jaga panasnya, lambat laun ia menjadi api besar. Begitulah imanmu. Begitulah magnet pikiranmu. Sekarang aku ingin kau berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, apakah aku sudah benar-benar melatih pikiranku? Ataukah aku hanya berharap tanpa disiplin? Karena harapan tanpa disiplin hanyalah mimpi kosong. Tapi harapan dengan disiplin adalah doa yang hidup, doa yang bergerak, doa yang menciptakan kenyataan. Dan di titik ini, kau juga harus memahami satu rahasia lain. Tubuhmu adalah bagian dari energi ini. Napoleon Hill menyebutnya transmutasi. Energi dalam tubuhmu bisa diarahkan. Jangan biarkan energi itu hilang dalam kebiasaan yang sia-sia. Ubah ia menjadi dorongan untuk berkarya, untuk berkreasi, untuk bergerak menuju tujuanmu. Setiap kali kau merasa malas, ingatkan dirimu, energi ini bisa aku alihkan. Energi ini bisa aku gunakan. Aku bisa menulis. Aku bisa merencanakan. Aku bisa bekerja dengan visi. Karena disiplin bukan berarti menekan diri. Disiplin berarti menyelaraskan energi dengan tujuan. Ada kekuatan besar dalam kesabaran. Ada kekuatan besar dalam rutinitas kecil yang kau ulang setiap hari. Jangan remehkan langkah-langkah kecil, karena langkah kecil yang konsisten lebih kuat daripada lompatan besar yang hanya sekali. Dan suatu hari nanti, tanpa kau sadari, magnetmu akan begitu kuat, hingga kau mulai menarik hal-hal yang dulu tampak mustahil. Pintu akan terbuka, orang-orang akan datang, ide akan mengalir, rezeki akan hadir,
bukan karena kau beruntung, tapi karena kau melatih magnet pikiranmu dengan disiplin. Inilah fase perjuangan, fase di mana banyak orang menyerah, fase di mana banyak orang berhenti karena mereka tidak sabar. Tapi jika kau teruskan, jika kau tetap berjalan, jika kau jaga disiplin itu, maka transformasi akan datang. Dan ketika transformasi itu tiba, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan akhirnya, tibalah kita pada momen yang paling dinanti. Momen ketika semua rasa sakit, semua perjuangan, semua disiplin yang kau lakukan mulai menampakkan hasil. Bayangkan dirimu yang baru, dirimu yang sudah melewati gelapnya keraguan, dirimu yang sudah menaklukkan suara negatif di dalam kepala, dirimu yang sekarang berdiri dengan keyakinan penuh bahwa kau adalah magnet bagi kekayaan, magnet bagi rezeki, magnet bagi kehidupan yang berlimpah. Lihatlah sekelilingmu. Kau tidak lagi melihat dunia sebagai musuh. Kau tidak lagi melihat rezeki sebagai sesuatu yang jauh dan sulit. Kau mulai merasakannya mengalir setiap hari dalam bentuk yang berbeda. Kadang berupa peluang yang datang tiba-tiba. Kadang berupa orang yang tepat muncul di waktu yang tepat. Kadang berupa ide sederhana yang ternyata membuka jalan besar. Kau mulai mengerti bahwa semesta selalu mendukung orang yang berani percaya. Dan kini, kau hidup dengan kedamaian baru. Pikiranmu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan. Hatimu tidak lagi terikat oleh kekurangan. Kau berjalan dengan tenang, karena kau tahu, kau terhubung dengan sumber kelimpahan yang tak terbatas. Inilah transformasi. Kekayaan bukan lagi sekadar angka. Kekayaan menjadi rasa syukur. Kekayaan menjadi kebebasan. Kekayaan menjadi kesempatan untuk memberi. Kau mulai merasakan bahwa doa-doamu tidak pernah hilang. Kau sadar, doa itu selalu kembali padamu dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk pelajaran, dalam bentuk rezeki yang hadir tepat pada waktunya. Dan sekarang, ketika kau melihat ke cermin, kau tidak lagi melihat seseorang yang penuh luka. Kau melihat jiwa yang bangkit. Kau melihat seseorang yang telah memilih untuk percaya. Seseorang yang tidak menyerah. Seseorang yang menyalakan magnet kekayaan dalam dirinya. Dan menarik hidup baru. Bayangkan kehidupanmu setahun dari sekarang jika kau terus memelihara magnet ini. Bayangkan wajah keluargamu yang bahagia. Bayangkan rumah yang hangat, makanan yang cukup, kebebasan dari rasa cemas. Bayangkan dirimu memberi kepada orang lain dengan tangan terbuka, tanpa rasa takut kekurangan. Bukankah itu yang selama ini kau inginkan? Dan itu bukan mimpi kosong lagi. Itu adalah kenyataan yang sedang menuju padamu. Ingatlah, Napoleon Hill selalu menekankan satu prinsip emas. Berikan lebih dari yang diharapkan. Saat kau memberi dengan tulus, saat kau menanam kebaikan lebih dari yang diminta, semesta akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Itulah hukum. Hukum tabur tuai. Hukum energi. Dan kau, kini hidup selaras dengan hukum itu. Kau tidak lagi hanya meminta. Kau memberi. Kau tidak lagi hanya mengejar. Kau menarik. Kau tidak lagi hanya berharap. Kau percaya. Inilah dirimu yang baru. Dirimu yang penuh iman. Dirimu yang penuh tujuan. Dirimu yang memahami bahwa pikiran adalah penyebab dan hidup hanyalah akibat. Sekarang, jalanmu terbuka. Kekayaan bukan lagi sesuatu yang kau tunggu. Kekayaan adalah sesuatu yang kau ciptakan. Kekayaan bukan lagi sesuatu yang membuatmu cemas. Kekayaan adalah sesuatu yang mengalir melalui dirimu. Karena pikiranmu sudah menjadi magnet. Dan saat orang-orang melihatmu, mereka akan bertanya, "Apa rahasiamu?" Kau akan tersenyum. Karena kau tahu, rahasia itu sederhana. Rahasia itu selalu ada di dalam.
Rahasia itu adalah pikiran. Sekarang, kau memiliki pilihan. Pilihan untuk terus hidup dalam kebiasaan lama, atau pilihan untuk menjaga magnet ini tetap menyala setiap hari. Pilihan itu ada di tanganmu. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kau merasakan cahaya baru di dalam hatimu, maka jangan biarkan ia padam. Pegang erat, jalani dengan konsistensi, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih bermakna. Awal dari perjalanan baru, di mana kau hidup sebagai pencipta, bukan korban. Di mana kau hidup sebagai magnet kekayaan, bukan pengejar kekurangan. Dan aku ingin kau membuat satu keputusan sekarang. Keputusan untuk tetap berada di jalur ini. Keputusan untuk terus belajar, terus melatih pikiran, terus menjaga iman. Jika kau siap, jika kau sungguh-sungguh siap, maka klik tombol subscribe sekarang. Bukan sekadar untuk mendukung channel ini, tapi sebagai tanda pada dirimu sendiri. Tanda bahwa kau memilih transformasi. Tanda bahwa kau siap menjalani hidup baru. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.